Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pertama-tama Ibu ucapkan selamat untuk peserta didik baru kelas 7 dimanapun berada. Kini kalian sudah menjadi siswa SMP. Saatnya kalian untuk mempelajari lebih banyak lagi hal-hal yang menarik di sekitar kalian. Salah satunya kita akan mempelajari tentang IPA. Untuk mata pelajaran IPA sendiri kita akan mempelajari dari hal yang ringan terlebih dahulu. Kita akan mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Baik, kita mulai dari sini. Sebagaimana yang kalian ketahui, IPA adalah singkatan dari ilmu pengetahuan alam. Ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang terdapat di sekitar kita. Kira-kira apa saja yang terdapat di sekitar kita? Ya, di sekitar kita banyak hal-hal yang bisa kita pelajari. Misalnya ada makhluk hidup dan juga makhluk tak hidup. Untuk makhluk hidup kalian bisa menyebutkan misalnya tumbuhan, hewan, atau manusia. Sedangkan makhluk tak hidup bisa kita pelajari yaitu air, kemudian tanah, batu, udara, cahaya, dan lain sebagainya. Objek IPA juga mempelajari dari hal-hal yang sangat kecil, misalnya virus, bakteri, hingga mempelajari hal-hal yang sangat besar, misalnya alam semesta. Kita akan mempelajari tentang tata surya, bintang, matahari, planet, satelit, dan lain sebagainya. Nah, langkah awal untuk mempelajari IPA yaitu dengan melalui pengamatan. Pengamatan bisa dilakukan dengan panca indera kita, misalnya dengan mata atau dengan hidung. Nah, selain itu, pengamatan juga bisa dilakukan dengan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai. Misalnya dengan menggunakan penggaris, kita akan mengukur misalnya lebar daun. Nah, hasil dari pengamatan kita akan memperoleh sebuah gambaran atau deskripsi. Contohnya ketika kalian mengamati perairan yang tercemar, kalian akan mendapatkan dengan panca indera atau dengan pengukuran pH, kalian akan memperoleh deskripsi atau gambaran bagaimana sih ciri-ciri air yang tercemar. Hasil pengamatan ini adalah berupa data. Data ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Sebagai contoh, misalnya kalian mengamati tanaman stroberi. Dengan panca indera kita akan memperoleh data kualitatif, misalnya warna buah, warna daunnya, bentuk daunnya, kemudian rasanya. Nah, itu adalah data kualitatif. Sementara dengan menggunakan alat ukur, kita akan memperoleh data kuantitatif. Misalnya kita menggunakan penggaris ingin mengetahui tinggi pohonnya atau lebar daunnya, atau bisa juga kita menggunakan timbangan sehingga kita akan memperoleh massa buah stroberi berapa kilogram misalnya. Langkah yang kedua adalah membuat inferensi. Inferensi adalah merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Misalnya setelah kalian mengamati bunga mawar, kalian dapat menjelaskan bagaimana ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh serangga. Misalnya dari kelopaknya yang mencolok, kemudian harum baunya, dan juga menghasilkan nektar misalnya. Nah, langkah yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan hasil penyelidikan bisa dilakukan secara lisan maupun secara tulisan, baik dalam bentuk tabel, grafik, bagan, atau gambar yang relevan. Nah, supaya lebih semangat lagi, kalian juga harus mengetahui apa sih kegunaan belajar IPA. Di sini ada 4 ya kegunaan belajar IPA.
Yang pertama, dengan belajar IPA, kalian akan memahami berbagai hal di sekitar kita. Misalnya, mengapa matahari bersinar, atau bagaimana proses terjadinya hujan. Nah, bisa kalian jelaskan setelah belajar IPA. Kemudian, dengan belajar IPA, kita dapat meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Dengan belajar IPA juga kalian dapat menyelesaikan masalah. Misalnya, kalian bisa menyelesaikan masalah menjernihkan air ya, dari air yang keruh menjadi air yang bersih. Selain itu, dengan belajar IPA, kita akan berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, kira-kira kesimpulannya apa ya? Nah, seperti itu. Kemudian cabang IPA. Cabang IPA ada 4. Di sini ada fisika, kimia, biologi, dan IPBA. Fisika ini mempelajari struktur materi dan interaksinya. Sementara kimia ini mempelajari komposisi dan sifat zat atau materi dari atom hingga molekul. Sementara biologi adalah ilmu pengetahuan mengenai kehidupan. Objek kajiannya mencakup semua makhluk hidup. Sementara IPBA ini adalah ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Ini mempelajari benda-benda langit dan fenomena yang berasal dari luar atmosfer bumi. Selanjutnya adalah sikap ilmiah yang harus dikembangkan ketika belajar IPA. Yang pertama, kita harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kemudian berpikir terbuka, jujur, kemudian objektif jika menemukan fakta baru yang lebih akurat, serta tekun dan tidak tergesa-gesa untuk menarik kesimpulan. Sedangkan metode ilmiahnya, yang pertama merumuskan masalah, kemudian yang kedua mengumpulkan informasi, yang ketiga menyusun hipotesis, yang keempat melakukan percobaan dan analisis data, yang kelima menarik kesimpulan. Demikian penjelasan mengenai objek IPA dan pengamatannya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.